Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan lanjutkan journey kita, perjalanan kita bersama-sama dalam pengenalan kita akan pribadi, karya, dan pekerjaan Roh Kudus hari ini. Saya ingin beritahu buat saudara bahwa pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang paling penting, yang hari ini kita harus betul-betul treasure, yang harus betul-betul kita hargai, kita cintai, dan kita senangkan hatinya. Karena dia partner kita hari ini dalam menyelesaikan mandat dan pekerjaan Bapa di atas muka bumi ini. Dan dia berkat terbesar, dan dia janji terbesar yang Papa di surga berikan buat kita hari ini. Dan dia ada di dalam kita dan akan selalu bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Nah, kita sudah belajar dari perjanjian lama. Dan sekarang kita akan lihat pribadi Roh Kudus bekerja pertama kali dalam perjanjian baru, yaitu dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama. Nah, ingat ini, bahwa terakhir Tuhan berbicara itu 400 tahun sebelumnya, lewat seorang nabi namanya Maleaki. Ketika Tuhan utus Nabi Maleaki kepada bangsa Israel, waktu itu sedang terjadi sebuah epidemik, bahkan pandemi, yang sedang wabah yang lebih berbahaya dibandingkan wabah corona hari ini. Dan itu adalah perceraian. Sampai-sampai Tuhan dengan tegas dia berkata bahwa aku Tuhan membenci perceraian. Perhatikan ini saudara, dia berkata aku tidak berubah. Cari dalam kitab agama manapun di dunia ini, tidak ada di mana Tuhannya dalam kitab agama-agama itu, di mana Tuhan berbicara dengan tegas berkata aku benci perceraian. Gak ada. Cuma di dalam kitab suci kita, dalam Injil Maleaki ini, dalam kitab Maleaki ini. Nah, akibat daripada perceraian pada waktu itu, maka rusaknya hubungan keluarga, rusaknya hubungan anak dengan orang tua. Secara khusus, sampai Tuhan berkata dalam pasal 4 Maleaki, jika hati bapa tidak berbalik pada anak dan anak berbalik kepada ayahnya, maka aku akan pukul bumi sehingga musnah. Akibat dari perceraian bangkitlah sebuah generasi yang namanya generasi yang fatherless. Generasi yang tidak mengenal ayahnya, generasi yang tidak melihat teladan dari seorang ayah, dan generasi yang tidak dibapai. Bangkit generasi yang memberontak dan durhaka. Nah, itulah terakhir Tuhan berbicara, pesan Tuhan terakhir 400 tahun sebelumnya, itu bicara tentang keluarga. Virus perceraian. Ya, sekali lagi, dampaknya lebih hebat dari sekedar corona. Perceraian, rusaknya hubungan anak dengan ayah ini. Dan Tuhan ingin sembuhkan hubungan papa dengan anak hari ini. Tuhan ingin sembuhkan dan pulihkan keluarga. Itulah yang Roh Kudus sedang kerjakan. Ingin pulihkan keluarga, hubungan keluargamu. Keberfungsian ayah dalam rumah. Ayah yang melukai, ayah yang menyakiti, ayah yang kasar. Tuhan mau sembuhkan ini. Bertobat para ayah. Bertobat. Karena kalau tidak, generasi anak-anakmu akan jadi generasi yang durhaka, generasi yang memberontak. Nah, 400 tahun kemudian Tuhan berbicara, Roh Kudus mendatangi satu keluarga yang mandul. Keluarga imam namanya Sakaria dan Elisabet. Mujizat terjadi. Elisabet mengandung dan mereka senang, bersuka cita, dan mereka berkata, Tuhan hapuskan aibku. Karena aib buat seorang imam, orang Ibrani, mandul dan tidak punya anak. Perspektif mereka adalah ketika terima mujizat ini adalah Tuhan mengambil aib mereka. Perspektif Tuhan ketika dia buat mujizat dengan Elisabet mengandung adalah karena dia perlu suara. Dia perlu nabi. Dia perlu suara di tengah-tengah bangsa itu yang sedang dilanda oleh epidemik yang namanya perceraian, rusaknya institusi Tuhan yang bernama keluarga ini.
Tuhan datang. Dan lihat apa yang Tuhan katakan kepada Zakaria tentang anak ini. Ayatnya yang ke-15, Tuhan berkata, sebab ia, Yohanes itu, akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ketika Tuhan memberkatimu, ketika Tuhan buat mujizat bagimu, selalu ingat ini. Karena Tuhan punya rencana yang lebih besar dari sekedar dirimu. Jangan biarkan itu secara egois kita simpan untuk diri kita. Sebagaimana Tuhan buat mujizat buat Elisabet dan Zakaria. Karena Tuhan perlu suara, bangsa perlu nabi waktu itu. Jadi kalau saudara diberkati itu oleh karena ada orang lain di luar sana yang saudara perlu berkati. Itu perspektifnya Tuhan. Nah, Tuhan berkata bahwa Elisabet, anak yang kamu kandung itu dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya. Dan anak ini, generasi baru yang dipenuhi Roh Kudus ini, dia akan menjadi generasi yang menjadi suara, generasi kenabian yang berbicara dengan tegas soal kebenaran, generasi yang membawa pemulihan, generasi yang akan menyiapkan umat yang layak, generasi yang akan jadi forerunner, preparing the way, persiapkan jalan buat Yesus, Isa Al-Masih datang kembali ke dunia ini. Inilah yang Roh Kudus sedang kerjakan, yang dia sedang buat hari-hari ini. Saya percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang membangun umat. Umat yang seperti Yohanes Pembaptis ini. Yang punya mandat dan tugas prepare the way. Persiapkan jalan. Nah lihat pasal yang ke-1 lagi saudara. Berikutnya kita lihat Roh Kudus berkarya kedua kali dalam perjanjian baru dalam Injil. Itu adalah Roh Kudus datang ke atas Maria. Ketika Maria didatangi malaikat dan berkata, Maria, kamu akan mengandung seorang anak. Maria berkata, lihat ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Mungkin ini pertanyaan yang sama yang ada dalam hati dan pikiran saudara. Bagaimana mungkin bisnisku bisa pulih? Bagaimana mungkin keluargaku pulih? Bagaimana mungkin mimpiku, visiku bisa digenapi? Bagaimana mungkin Indonesia, ekonomi keuanganku bisa pulih seperti sebelum krisis ini? Bagaimana mungkin? Nah dengarkan ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Ingat kata ini. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria kepadanya, sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dengarkan saudara, pekerjaan yang dahsyat yang Roh Kudus sedang lakukan hari-hari ini. Dan ini yang saya ingin deklarasikan, yang merupakan pesan profetik hari-hari ini saudaraku. Setelah kenaikan Yesus Kristus, di mana banyak orang kembali sedang menanti, menunggu pencurahan Roh Kudus. Tuhan berkata, tugas Roh Kudus adalah ini. Dia akan turun menaungi kamu, menaungi rahimmu, rohmu. Sehingga dikatakan anak yang kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Dunia sedang menunggu, menantikan kelahiran anak-anak Allah di dunia ini. Pekerjaan Roh Kudus yang besar adalah ini dalam perjanjian baru. Melahirkan kita menjadi baru, menjadi manusia yang baru, generasi yang baru. Inilah yang Roh Kudus sedang kerjakan.
Sebabnya 2 Korintus 5:17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Ini shifting yang sedang terjadi. Kita moving, yang orang-orang berkata is a new normal. Norma yang baru, normal yang baru. Walaupun pengkhotbah berkata tidak ada sesuatu yang baru di atas muka bumi ini. Semua yang ada itu pernah ada. Kalau sekarang kita kerja di rumah, ibadah di rumah, sekolah di rumah, homeschooling, ini bukan sesuatu yang baru. Tapi kita sudah meninggalkan apa yang normal selama ini, dan kita hidup tidak normal, di luar norma-norma kerajaan Allah yang Tuhan sudah tetapkan dari semula. Dari semula gereja itu dimulai dari rumah ke rumah. Sekolah itu adalah keluarga, pusatnya pendidikan itu. Cuma kita tinggalkan itu. Dan sekarang Tuhan sedang bawa kita balik kepada apa yang disebut the new normal ini. Normal, tetapi ini sesuatu yang baru. Normal, tapi ini baru jadinya. Tuhan sedang lahirkan keluargamu baru. Lahirkan bisnismu. Lahirkan pola pikirmu. Lahirkan imanmu menjadi baru. Lahirkan konsep-konsep yang salah. Konsep agama tentang Tuhan, konsep agama tentang Yesus, konsep agama tentang kekristenan. Dia sedang lahirkan baru konsep-konsep yang salah ini kepada sesuatu yang baru. Kita akan menghidupi yang sebenarnya inilah yang normal. Inilah norma kerajaan Allah. Kata normal dari kata norma. Norm. Jadi ibadah di rumah itu sesuatu yang normal-normal saja. Tidak aneh, tidak mengejutkan. Karena itulah norma kerajaan Allah sejak awal. Homeschooling itu normal-normal saja. Jangan kaget. 16 tahun lalu saya homeschooling kedua anak saya. Yang sekarang sudah besar tentunya. Lagi S1, S2. Ada yang di Nottingham, ada yang di Amerika. Normal, saudara. Normal. Dan Tuhan bertanya hari ini. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Dan dia berkata, bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Maria berkata, bagaimana mungkin aku melahirkan sebuah generasi baru? Dan dia berkata, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah semuanya mungkin. Nikodemus, kamu dilahirkan dari air dan roh. Roh Kudus punya fungsi melahirkan. Nikodemus dilahirkan dari pola pikir agama, konsep agama tentang Tuhan kepada konsep kerajaan. Kalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu tidak akan bisa melihat bahkan masuk dalam kerajaan itu. Kita akan lihat Indonesia yang baru. Kita akan lihat keluargamu menjadi baru, hatimu baru, bisnis yang baru. Iman yang baru, kasih yang baru. Tuhan beri hati yang baru dan roh yang baru. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus yang pertama dalam perjanjian baru adalah ini. Melahirkan, turun ke atas Maria. Dan melahirkan Yesus ke dunia ini. Dan ini yang membedakan Yesus dengan semua nabi-nabi yang ada di dunia ini. Semua nabi lahir dari hubungan suami istri. Tapi Yesus Isa Al-Masih, dia lahir oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Tuhan ingin melahirkan saudara menjadi baru. Manusia baru, hidup baru, keluarga baru, visi yang baru. Kekuatan yang baru dia sedang berikan buat saudara hari ini. Datang pada Yesus. Dan Roh Kudus ingin lahirkan saudara menjadi baru dalam kerajaan. Yesus memberkati saudara. Izinkan saya berdoa buat saudara. Sadari saudara orang berdosa. Sadari saudara membutuhkan Tuhan. Sadari itu. Minta Yesus masuk dalam hatimu dan lahir dalam hatimu sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saudara. Hari ini bertobat datang kepada Dia. Mau berdoa saat ini Tuhan buat semua yang sedang mendengarkan hamba-Mu bicara. Berdoa Roh Kudus saat ini bekerja dalam hati mereka, menginsyapkan mereka akan dosa dan bawa mereka pada pertobatan. Saat ini lahirkan mereka jadi baru. Ambil roh yang lama dan berikan roh yang baru, Roh Kudus, dalam roh mereka, keluarga mereka. Karena bagi manusia itu mustahil, tapi bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh Roh Kudus saat ini turun dan penuhi setiap keluarga-keluarga dan setiap mereka yang sedang mendengarkan hamba-Mu berbicara. Terima kasih Bapa di surga. Dia bersyukur
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati, saudara.